Tema 3B, subtema 3, pembelajaran 1. Kelas 3. Ayo membaca tentang wawancara. Ayo berhitung tentang garis bilangan. Ayo mengamati percobaan mencampurkan warna. Dan ayo berkreasi membatik dengan tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 3? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, agar selalu semangat juga belajarnya. Bertemu lagi dengan Bu Asfi. Hari ini kita masuk di tema 3B, subtema 3, pembelajaran 1. Boleh sambil dibuka ya bukunya anak-anak, yaitu halaman 64. Wah, hari ini belajarnya tentang apa Bu Asfi? Hari ini kita akan belajar wawancara, yang kedua garis bilangan, dan membatik dengan tisu. Eits, kita juga akan melakukan percobaan loh anak-anak. Disimak terus ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, agar ilmunya bermanfaat. Dan siapkan peralatan belajarnya ya anak-anak. Wawancara. Nah, apakah yang dimaksud dengan wawancara? Pernahkah kamu melakukan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai narasumber. Sedangkan narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan yang disiapkan biasanya menggunakan kata tanya. Ada 6 kata tanya. Nah, agar mudah untuk diingat, kita bisa mengingatnya dengan 5W 1H. Nah, apa sih 5W 1H itu? Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas 5W terlebih dahulu. W yang pertama yaitu what. Artinya apa? Digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. W yang kedua yaitu who. Artinya siapa? Digunakan untuk menanyakan nama orang. W yang ketiga yaitu when. Artinya kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. W yang keempat yaitu where, artinya di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat. W yang terakhir yaitu why, artinya mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Nah, 5W-nya sudah kita bahas nih. Sekarang tinggal 1H-nya. 1H yaitu how, artinya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau sifat tokoh. Perhatikan contoh berikut ya anak-anak. Wah, siapa ini? Arka. Dan ini Sultan. Arka akan bertanya kepada Sultan. Sultan, siapa yang membantumu mengerjakan tugas sekolah? Sultan menjawab, aku dibantu oleh ibu dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, di sini Arka sebagai pewawancara dan Sultan sebagai narasumber. Arka menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan yaitu siapa.
Ayo membaca. Nah, anak-anak silakan buka buku halaman 66 sampai 67. Di buku tema 3B, subtema 3 pembelajaran 1. Bacalah wawancara Nina dan Pak Usman. Bagian yang Bu Asfi lingkari boleh diisi, namun tidak perlu dikumpulkan ya. Ayo berhitung. Ibu membeli beberapa tanaman mawar di tempat Pak Usman. Ibu menanam tanaman mawar tersebut di dalam pot. Setiap hari, Nina membantu ibu menyiram tanaman mawar tersebut. Nina juga mengamati pertumbuhannya. Nina mengukur tinggi tanaman mawar menggunakan penggaris. Coba perhatikan bilangan-bilangan yang ada pada penggaris. Letak bilangan-bilangan tersebut berurutan loh, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang berurutan tersebut juga dapat kita tuliskan pada garis bilangan. Nah, seperti apa sih garis bilangan itu? Ini adalah garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Tanda panah berarti garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Panah yang ada di sebelah kanan berarti bisa lebih besar dari 10. Dan panah yang ada di sebelah kiri berarti bisa lebih kecil dari 0. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan. Contohnya 4 ditambah 5. Nah, kita akan menggunakan garis bilangan dan kita gambarkan 4 tambah 5 ini menggunakan langkah kaki ya. Misalnya Faris. Faris melangkah ke depan sebanyak 4 langkah. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, Faris udah berdiri di angka 4. Sekarang Faris menambah langkahnya sebanyak 5 langkah ke depan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Faris sudah berdiri di angka 9. Berarti 4 langkah yang pertama ditambah 5 langkah sama dengan 9. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ayo mengamati. Selain dijadikan tanaman hias dan bahan masakan, beragam jenis tumbuhan juga dapat dijadikan motif hias pada kain. Perhatikan gambar motif tumbuhan pada kain batik berikut. Motif manakah yang kamu sukai? Warna apa yang digunakan pada motif hias tersebut? Agar motif hias tampak lebih indah, hal yang harus kita perhatikan adalah warnanya. Warna dapat membuat karya seni menjadi lebih menarik. Ada banyak warna di sekitar kita. Ada merah, kuning, hijau, biru, oranye, dan ungu. Selanjutnya, yuk kita amati percobaan mencampurkan warna.